Uang adalah energi, dan energi mengalir, bukan kepada siapa yang paling lelah, tetapi kepada siapa yang paling selaras. Lihatlah sekitarmu, betapa banyak orang bekerja siang dan malam, mengejar penghasilan, menumpuk jam lembur, namun hidup mereka tak pernah benar-benar berubah. Selalu cukup, tapi tidak pernah berkelimpahan. Selalu sibuk, tapi jarang merasa hidup. Jika kerja keras adalah kuncinya, bukankah seharusnya jutaan orang di luar sana sudah menjadi kaya raya? Petani yang membanting tulang di bawah terik matahari, buruh yang bekerja tanpa henti, pekerja kantoran yang rela kehilangan waktu, kesehatan, bahkan keluarga demi gaji. Bukan berarti pekerjaan mereka buruk, itu mulia. Tapi jika kamu mengerjakan pekerjaanmu hanya dari rasa takut kekurangan, dari tekanan untuk bertahan hidup, atau dari keyakinan bahwa kamu harus terus berjuang untuk layak menerima, maka kamu tidak sedang bekerja dari energi kelimpahan, melainkan dari energi kekurangan. Dan energi itu punya gema. Ia memantulkan kembali kepada kamu realitas yang serupa, kekurangan yang tak pernah berakhir, rasa lelah yang tak pernah terbayar. Berhentilah sejenak dan tanyakan pada dirimu, kalau bukan kerja keras yang menarik uang datang, lalu apa? Jawabannya tidak logis tapi sangat nyata. Karena uang tidak bergerak oleh logika. Ia merespons frekuensi. Ia mendengarkan getaran di balik pikiranmu. Emosi yang kamu pancarkan setiap kali berbicara tentang uang. Dan keyakinan tersembunyi yang kamu bawa tanpa sadar. Uang adalah energi yang sensitif. Ia menjauh dari ketakutan, keraguan, dan rasa tidak layak. Tapi ia mendekat kepada ketenangan, keyakinan, dan rasa cukup. Hari ini, kamu akan melihat uang dengan cara yang belum pernah kamu pahami sebelumnya. Bukan sebagai benda mati, tapi sebagai pantulan dari kesadaranmu sendiri. Dan ketika kesadaran itu berubah, energi hidupmu berubah, dan uang mulai datang dengan mudah. Tetaplah di sini sampai akhir, karena apa yang akan kamu dengar selanjutnya bisa menjadi titik balik yang mengubah cara kamu bekerja, berpikir, dan berhubungan dengan energi kelimpahan itu sendiri. Bab 1. Uang bukan materi, ia merespons energi diri. Uang bukan benda mati, ia bukan sekadar kertas, logam, atau angka di layar rekening. Uang adalah bentuk energi yang mengambil wujud paling mudah dikenali manusia. Wujud yang bisa ditukar, diukur, dan dilacak. Tapi di balik bentuk fisiknya, ia membawa frekuensi, dan frekuensi itu selalu mencari kesejajarannya. Kamu tidak bisa menarik sesuatu yang tidak sefrekuensi dengan dirimu. Begitu pula uang. Ia tidak datang karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu menjadi seseorang yang seirama dengannya. Bayangkan seperti ini. Ada dua orang bekerja di bidang yang sama, dengan kemampuan yang mirip. Yang satu berjuang keras setiap hari, terus merasa takut kehilangan, menghitung pengeluaran sampai ke rupiah terakhir. Yang satu lagi bekerja dengan tenang, percaya bahwa akan selalu ada cukup, dan fokus memberikan nilai, bukan sekadar mencari hasil. Keduanya bekerja, tapi hasilnya berbeda jauh. Apa yang membedakan mereka bukan jam kerja atau posisi, melainkan getaran batin yang mereka pancarkan ke medan kehidupan. Yang pertama hidup dalam mode bertahan, sementara yang kedua hidup dalam mode kelimpahan, energi. Bertahan hidup itu berat. Ia penuh ketegangan, rasa takut, dan kontraksi. Dan karena energi tidak bisa berbohong, semesta membaca getaran itu seperti sinyal, ia sedang kekurangan. Maka kehidupan pun memantulkan hal yang sama, kekurangan yang terus berulang. Sebaliknya, ketika seseorang hidup dari rasa cukup, dari keyakinan bahwa ia layak menerima, ia memancarkan energi yang ringan, terbuka, dan mengalir. Energi itu mengirim pesan berbeda ke medan kuantum kehidupan. Aku siap menerima. Dan uang, sebagai energi yang netral, hanya mengikuti arus itu. Berhentilah sejenak, tarik napas, rasakan kata, cukup. Apa kamu benar-benar merasa cukup dengan hidupmu saat ini?
Atau kamu hanya terus berlari dari rasa tidak cukup yang kamu warisi sejak kecil? Dari orang tua yang selalu berkata, uang itu susah dicari. Kamu harus kerja keras kalau mau hidup layak. Jangan boros, nanti nggak punya apa-apa. Ucapan-ucapan itu bukan sekadar nasihat. Itu adalah program energi yang membentuk medan bawah sadarmu. Dan dari situlah kamu beroperasi hingga sekarang. Kamu tidak sedang bekerja untuk mendapatkan uang. Kamu sedang bekerja untuk melawan keyakinan lama bahwa kamu tidak akan pernah cukup. Disinilah paradoks terbesar manusia modern. Semakin kamu berjuang keras karena takut kekurangan, semakin besar energi kekurangan yang kamu pancarkan. Dan semakin besar energi itu, semakin jauh kelimpahan menjauh. Sebaliknya, orang yang hidup dari kesadaran cukup, yang tidak bekerja dari rasa takut, tapi dari rasa bernilai, menjadi magnet alami bagi peluang, ide, dan dukungan semesta. Mereka tidak perlu memaksa pintu terbuka, karena energi mereka sendiri sudah menjadi undangan bagi kelimpahan. Inilah yang jarang disadari. Uang tidak datang karena kamu membutuhkannya. Uang datang karena kamu selaras dengannya. Ia bukan alat untuk bertahan, tapi cermin dari keadaan batinmu. Dan ketika keadaan batin itu berubah, realitas finansialmu ikut bergetar dalam nada yang sama. Mulailah memperhatikan bagaimana perasaanmu ketika berbicara tentang uang. Apakah kamu merasa takut, tegang, bersalah, atau tidak pantas menerima banyak? Atau kamu merasa damai, berterima kasih, dan yakin bahwa uang hanyalah ekspresi cinta semesta yang mengalir melalui hidupmu? Karena itulah bedanya. Kamu tidak bisa memanifestasikan kelimpahan dari getaran ketakutan. Kamu hanya bisa mengundangnya dari kesadaran cinta. Cinta terhadap hidupmu, pekerjaanmu, dan dirimu sendiri. Jadi, uang bukan masalah eksternal. Ia adalah cermin kesadaranmu yang paling jujur. Dan setiap kali kamu mengubah cara kamu merasakan uang, kamu sebenarnya sedang mengubah medan realitas yang mengatur alirannya. Jika sejauh ini kamu mulai merasakan pergeseran di dalam dirimu, seperti ada sesuatu yang perlahan klik, itu tandanya kamu mulai beresonansi dengan kebenaran yang lebih tinggi. Dan sebelum kita melangkah lebih dalam, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena di bab berikutnya kita akan menyelami rahasia yang lebih dalam lagi. Apa sebenarnya yang membuat uang datang, dan mengapa sebagian orang seolah magnet alami bagi kelimpahan, sementara yang lain tidak. Bab 2. Yang menarik uang datang. Bukan pekerjaanmu, tapi keadaan diri yang kamu bawa. Bayangkan kamu melamar pekerjaan, menjalankan bisnis, atau menawarkan jasamu. Kamu menyiapkan semuanya, strategi, rencana, bahkan mental pantang menyerah. Tapi entah kenapa hasilnya tidak pernah seimbang dengan usahamu. Kamu bekerja lebih keras, tapi seperti ada tembok tak terlihat yang menahan aliran rezeki. Masalahnya bukan pada apa yang kamu kerjakan. Masalahnya pada siapa yang sedang mengerjakannya. Karena uang tidak menilai apa yang kamu lakukan. Ia merespons keadaan dirimu saat melakukannya. Kamu bisa berada di pekerjaan yang sama, posisi yang sama, dengan kemampuan yang sama. Namun jika keadaan batinmu berubah, hasilnya pun ikut berubah. Itulah mengapa dua orang dengan latar belakang yang identik bisa hidup dengan realitas finansial yang kontras. Yang satu bekerja dari rasa takut, yang satu bekerja dari rasa penuh, dan semesta tahu bedanya. Keadaan diri adalah frekuensi inti yang memancar dari dalammu. Ia terbentuk dari pikiran, emosi, dan keyakinan yang kamu pelihara setiap hari. Dan frekuensi itu seperti aroma, tak terlihat, tapi dirasakan oleh realitas di sekitarmu. Jika kamu bekerja dari rasa takut tidak cukup, kamu memancarkan aroma kekurangan. Jika kamu berjuang karena merasa tidak aman, kamu memancarkan aroma ketidakpercayaan. Dan uang sebagai energi netral hanya akan beresonansi dengan aroma yang sepadan. Ia akan mencari tempat lain, tempat di mana energi penerimaan lebih bersih, lebih ringan, lebih terbuka. Tapi ketika kamu bekerja dari rasa cinta, dari niat memberi nilai, ketika kamu hadir dengan kesadaran bahwa kamu sudah cukup, frekuensimu berubah. Dari medan energi sempit menjadi medan energi terbuka, dan disitulah peluang mulai berdatangan dengan cara yang sulit dijelaskan logika. Kamu mungkin pernah mengalami hal ini tanpa sadar.
ketika kamu sedang damai tidak tergesa-gesa, tiba-tiba seseorang menghubungi menawarkan kerjasama, atau ide yang selama ini kamu cari muncul begitu saja. Itu bukan kebetulan, itu resonansi. Karena keadaan dirimu saat itu cukup terbuka untuk menerima sinyal dari medan kemungkinan yang lebih luas. Berhentilah sejenak, tanyakan pada dirimu dengan jujur, dari energi apa aku hidup selama ini? Apakah dari energi ketakutan, takut kehilangan, takut gagal, takut tidak cukup? Atau dari energi keyakinan bahwa apapun yang aku berikan ke dunia akan kembali dalam bentuk yang lebih besar? Kamu mungkin bekerja di bidang yang sama, tapi ketika keadaan dirimu bergeser, segalanya ikut bergeser. Orang-orang mulai merasakan kehadiranmu berbeda. Cara kamu berbicara, memutuskan, menatap, bahkan diam pun memiliki energi yang bisa dirasakan. Dan tanpa kamu sadari, energi itu yang membuka pintu rezeki. Kamu tidak menarik uang dengan strategi. Kamu menarik uang dengan vibrasi keberadaanmu. Itu sebabnya ada orang yang baru memulai usaha tapi langsung berhasil. Karena mereka tidak membawa energi takut. Mereka membawa energi kepastian. Ada juga yang berjuang bertahun-tahun tapi tak kunjung berkembang. Karena di balik semua kerja kerasnya, masih ada getar halus dari rasa tidak layak menerima lebih. Ketika kamu merasa tidak layak, kamu menolak aliran energi semesta. Kamu menutup pintu tempat uang ingin masuk. Dan seringkali kamu bahkan tidak sadar bahwa penolakan itu berasal dari pikiran-pikiran kecil. Siapa aku untuk punya banyak uang? Kalau aku kaya nanti orang berpikir aku sombong. Atau mungkin aku tidak pantas menerima lebih dari ini. Itulah belenggu halus yang menahan banyak orang. Mereka bukan kurang mampu, mereka kurang selaras. Dan untuk mengubah hidup, kamu tidak perlu mengganti pekerjaanmu. Kamu hanya perlu mengubah siapa dirimu saat bekerja. Mulailah hari ini dengan latihan sederhana. Setiap kali kamu mulai bekerja, berhentilah sebentar. Tarik napas dalam-dalam dan rasakan, apakah aku sedang bekerja karena takut kekurangan atau karena ingin berkontribusi? Lalu ucapkan perlahan dalam hati, aku bekerja bukan semata untuk mencari uang, tapi untuk menyalurkan energi kelimpahan yang sudah ada dalam diriku. Ulangi ini setiap kali kamu merasa terjebak dalam tekanan. Kamu akan melihat perlahan keajaiban kecil mulai terjadi. Ketenanganmu menarik kejelasan, keyakinanmu menarik dukungan, dan keadaan dirimu menarik realitas baru yang selaras dengannya. Uang tidak pernah salah alamat. Ia hanya mencari tempat di mana energinya bisa mengalir bebas. Dan tempat itu adalah kesadaranmu sendiri. Di bab berikutnya, kita akan masuk lebih dalam. Bagaimana mengubah keadaan dirimu menjadi magnet alami kelimpahan, bukan dengan memanipulasi realitas luar, tapi dengan menyetel ulang frekuensi batinmu, agar seirama dengan aliran energi uang itu sendiri. Bab 3. Menjadi magnet kelimpahan, menyetel frekuensi diri agar uang mengalir tanpa usaha. Uang tidak datang karena kamu mengejarnya, ia datang karena kamu memancarkan sinyal bahwa kamu sudah selaras dengannya. Sama seperti radio, kamu tidak bisa mendengarkan musik dari frekuensi 99.1 FM jika kamu masih berada di 87.6. Frekuensimu harus disetel terlebih dahulu agar suara itu terdengar. Begitu pula kelimpahan. Ia selalu memancarkan frekuensinya, tenang, stabil, penuh kepercayaan. Namun selama dirimu masih hidup dalam getaran cemas, terburu-buru, takut, dan tidak percaya diri, kamu sedang memutar radio pada kanal yang salah. Kamu ingin mendengarkan lagu kedamaian, tapi tubuh dan pikiranmu masih menyiarkan frekuensi kekurangan. Untuk menjadi magnet kelimpahan, kamu tidak perlu memaksa apapun. Kamu hanya perlu menyetel diri, menggeser cara kamu berpikir, merasa, dan bergetar di dalam tubuhmu. Karena kelimpahan bukan sesuatu yang kamu kejar, tapi sesuatu yang kamu izinkan untuk datang. Dan mengizinkan hanya bisa terjadi ketika kamu berhenti menolak. Masalahnya, banyak orang tidak sadar bahwa mereka masih menolak kelimpahan. Bukan karena tidak mau, tapi karena belum tahu bentuk penolakan energi itu seperti apa. Penolakan bisa berupa rasa bersalah ketika menerima uang, rasa takut kehilangan ketika punya lebih, atau bahkan perasaan tidak pantas memiliki hal-hal baik dalam hidup. Itu semua adalah bentuk halus dari frekuensi tidak layak menerima.
Dan selama kamu menyimpan getaran itu, uang tidak akan tinggal lama bersamamu. Maka langkah pertama untuk menjadi magnet kelimpahan adalah bersihkan ruang dalam dirimu dari getaran penolakan. Mulailah dari hal sederhana, menerima dengan penuh syukur tanpa rasa bersalah. Ketika seseorang memberimu bantuan, hadiah, atau pujian, terimalah tanpa defensif. Karena cara kamu menerima hal kecil mencerminkan cara kamu membuka diri terhadap hal besar. Kedua, ubah hubunganmu dengan uang dari ketegangan menjadi keakraban. Berbicaralah pada uang seperti kamu berbicara pada sahabat. Ucapkan dalam hati, "Aku senang kamu hadir. Aku tahu kamu datang bukan untuk aku kendalikan, tapi untuk aku jaga dan alirkan." Ucapan sederhana itu menggeser energimu dari mengontrol ke mengalirkan. Dan ketika kamu berada dalam energi mengalir, semesta membaca sinyal itu sebagai kesiapan untuk menerima lebih. Langkah berikutnya, tumbuhkan rasa aman di dalam diri, bahkan ketika realitas luar tampak tidak aman. Inilah latihan tertinggi dari kesadaran kelimpahan. Karena banyak orang baru merasa aman setelah mereka memiliki. Padahal, kelimpahan datang justru kepada mereka yang sudah merasa aman, bahkan sebelum memilikinya. Ketika kamu merasa aman tanpa alasan eksternal, kamu menciptakan ruang terbuka bagi semesta untuk mengisinya. Energi uang, peluang, ide, dan orang-orang baru akan mulai muncul. Karena kamu tidak lagi mengirim sinyal, "Aku butuh," tetapi, "Aku siap." Uang datang bukan karena kamu membutuhkannya, tapi karena kamu cukup tenang untuk menjadi wadahnya. Berhentilah sejenak, tarik napas perlahan, dan rasakan tubuhmu. Bayangkan seluruh dirimu adalah medan energi luas, dan di tengahnya, uang bukan lagi sesuatu yang kamu kejar, tapi sesuatu yang sedang bergerak mendekat. Tertarik oleh keseimbangan dan ketenanganmu, rasakan getaran itu, rasa cukup, rasa damai, rasa tahu, tanpa alasan rasional, bahwa kamu akan selalu punya cukup. Itu bukan khayalan, itu penyetelan frekuensi. Dan semakin sering kamu melatihnya, semakin kuat sinyalmu memanggil realitas baru. Namun ada satu rahasia terakhir yang banyak orang lupa. Energi kelimpahan hanya mengalir ketika kamu ikut mengalirkannya. Kamu tidak bisa menahan arus dan berharap tetap menerima. Uang yang disimpan dari rasa takut kehilangan akan menurun nilainya, tapi uang yang dialirkan dari rasa syukur akan selalu kembali, kadang dari arah yang tak terduga. Maka belajarlah memberi dengan sadar, bukan karena ingin balasan, tapi karena kamu tahu, setiap kali kamu memberi, kamu sedang menguatkan sinyal kelimpahan di dalam dirimu. Dan saat sinyal itu semakin kuat, kamu tidak perlu lagi berjuang keras untuk menarik uang. Kamu menjadi magnet alami, bukan karena kamu tahu caranya, tapi karena kamu menjadi dirinya. Jika kamu mulai merasakan kedamaian saat mendengar ini, itu tanda bahwa medan energimu sedang bergeser. Kamu sedang berpindah dari mode mengejar ke mode menjadi. Dan disitulah keajaiban finansial sejati dimulai. Di bab berikutnya, kita akan masuk ke inti yang lebih dalam lagi. Bagaimana hidup dari kesadaran kelimpahan, bukan sekadar memanifestasikannya. Karena menjadi magnet uang bukan tujuan akhir. Itu hanyalah pintu menuju cara hidup baru yang selaras dengan semesta. Bab 4. Hidup dari kesadaran kelimpahan saat uang bukan lagi tujuan, tapi cermin diri. Kamu akan sampai pada satu titik di mana uang bukan lagi pusat orbit hidupmu. Ia berhenti menjadi tujuan dan mulai menjadi refleksi. Refleksi dari siapa dirimu, seberapa dalam cintamu pada hidup, dan seberapa besar kepercayaanmu terhadap semesta yang menopang segalanya. Ketika kamu hidup dari kesadaran kelimpahan, kamu tidak lagi mengejar, kamu mengalir. Kamu tidak lagi bertanya, bagaimana caranya mendapatkan lebih, melainkan, bagaimana caranya aku bisa menjadi lebih banyak cinta, lebih banyak cahaya, lebih banyak nilai. Karena kamu mulai sadar, uang hanyalah cermin yang memantulkan getaran itu kembali kepadamu. Orang yang hidup dari kesadaran kekurangan melihat uang sebagai sumber keamanan. Mereka berpikir,
Jika aku punya cukup, aku akan merasa aman. Tapi orang yang hidup dari kesadaran kelimpahan berpikir sebaliknya. Aku sudah aman. Karena itu, uang akan datang dengan cara yang tak terduga. Dan perbedaan cara berpikir itu menciptakan realitas yang sama sekali berbeda. Yang satu menutup pintu energi dengan ketakutan, yang lain membuka pintu dengan kepercayaan. Uang hanyalah simbol yang digunakan semesta untuk mengukur satu hal. Seberapa besar kamu mempercayai hidupmu sendiri? Selama kamu masih merasa perlu mengontrol segalanya, uang akan terasa berat, sulit, lambat. Tapi ketika kamu menyerahkan kebutuhan untuk mengendalikan dan mulai mengalir bersama energi hidupmu, uang mengalir dengan sendirinya tanpa perlu strategi rumit. Namun, hidup dari kesadaran kelimpahan bukan berarti pasif, bukan berarti duduk diam menunggu keajaiban datang. Kesadaran kelimpahan justru membuat setiap tindakanmu menjadi lebih kuat, karena kamu tidak lagi bertindak dari rasa takut, melainkan dari rasa penuh. Kamu tetap bekerja, tetap berusaha, tapi energi di balik setiap langkahmu berubah. Tidak lagi aku harus, tapi aku ingin. Tidak lagi aku kekurangan, tapi aku cukup. Dan ketika tindakanmu lahir dari kesadaran itu, setiap usaha membawa hasil yang berlipat. Bukan karena kamu lebih cerdas, tapi karena alam semesta mendukung frekuensi yang sejajar dengannya. Ada ketenangan yang aneh namun indah ketika kamu tidak lagi mengikat dirimu pada uang. Kamu tidak lagi merasa bersalah saat memiliki, tidak lagi takut saat kehilangan. Karena kamu tahu, uang datang dan pergi sesuai kesadaranmu. Ia bukan milikmu, ia lewat melalui dirimu. Seperti udara yang kamu hirup dan hembuskan. Semakin kamu percaya bahwa akan selalu ada cukup, semakin bebas napas kehidupan itu mengalir. Dan di saat itu, kamu mulai melihat uang sebagai alat kesadaran. Setiap kali kamu menerima, kamu belajar untuk bersyukur. Setiap kali kamu memberi, kamu belajar untuk percaya. Dan setiap kali kamu kehilangan, kamu belajar untuk melepaskan. Itulah kebijaksanaan yang hanya bisa lahir dari orang yang telah melampaui hubungan transaksional dengan uang. Berhentilah sejenak. Tarik napas pelan. Rasakan bagaimana hidup sebenarnya tidak pernah kekurangan apapun. Setiap daun yang tumbuh, setiap hembusan angin, setiap detak jantungmu sendiri adalah bukti bahwa kelimpahan bukan sesuatu yang harus dicari. Itu adalah hakikat dari keberadaanmu sendiri. Kamu adalah bagian dari medan kesadaran yang menciptakan segalanya. Dan kesadaran itu tidak mengenal kata kurang. Yang mengenalnya hanyalah pikiran manusia yang terpisah dari sumbernya. Ketika kamu kembali ke kesadaran ini, uang, pekerjaan, dan kehidupan berhenti menjadi medan perjuangan. Mereka menjadi medan permainan energi. Tempat kamu berekspresi, memberi, menerima, dan mencipta tanpa rasa takut. Itulah kebebasan sejati. Bukan memiliki segalanya, tapi tidak lagi takut kehilangan apapun. Karena kelimpahan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa luas kesadaranmu untuk menerima hidup apa adanya. Dan dari kesadaran itu, uang datang bukan sebagai hadiah, tapi sebagai konsekuensi alami dari dirimu yang sudah utuh. Ketika kamu menjadi orang yang damai, bersyukur, dan sadar, uang akan datang bukan karena kamu butuh, tapi karena kamu sudah siap menjadi salurannya. Kini kamu telah memahami bahwa uang hanyalah cermin. Cermin yang memantulkan kesadaranmu, bukan nilai kerjamu. Dan semakin kamu hidup dari energi cinta, penerimaan, dan keyakinan, semakin jernih pantulan itu, semakin mudah arus kelimpahan mengalir. Penutup. Perjalanan ini bukan tentang uang, ini tentang kamu. Tentang bagaimana kamu berhubungan dengan hidup, dengan energi yang mengalir melalui setiap napas, setiap rasa syukur, setiap keyakinan halus bahwa semesta tidak pernah kekurangan apapun. Uang hanyalah salah satu cara semesta berbicara kepadamu. Ia datang bukan untuk menilai, tapi untuk menunjukkan di mana kesadaranmu berada. Saat kamu hidup dalam rasa takut, uang mencerminkan ketakutan itu. Saat kamu hidup dalam keyakinan, uang mencerminkan kepercayaan itu. Dan ketika kamu hidup dalam cinta, uang menjadi alat untuk memperluas cinta itu lebih jauh lagi. Maka berhentilah mengejar uang.
dan mulailah menjadi pribadi yang pantas dialiri oleh kelimpahan. Bukan karena kamu cukup berusaha, tapi karena kamu cukup sadar. Uang datang dengan mudah bukan karena kamu bekerja paling keras, melainkan karena kamu hidup dalam frekuensi yang selaras dengan kemudahan. Kamu tidak menariknya dengan strategi, tapi dengan keadaan batin yang jernih, penuh syukur dan percaya. Saat kamu berubah, realitasmu berubah. Ketika kesadaranmu naik, energi hidupmu mengalir tanpa hambatan. Dan disitulah uang mulai datang dengan cara yang alami, lembut, dan tepat waktu. Jadi, mulai hari ini, jangan lagi mencari uang. Carilah keseimbangan, kedamaian, dan keutuhan dirimu sendiri. Karena ketika kamu menjadi energi kelimpahan itu, uang tak punya pilihan lain selain datang menghampirimu. Jika kata-kata ini menyentuh kesadaranmu, bagikan video ini kepada seseorang yang kamu sayangi, agar mereka juga bisa mengingat bahwa kelimpahan bukan sesuatu yang dicari, melainkan sesuatu yang diingat kembali. Dan jangan lupa, video berikutnya di layar sudah saya siapkan untukmu. Jika kamu masih ingin melanjutkan perjalanan ini, sampai jumpa di sana.